Ini dari khotbahnya Dead Edu yang judulnya Kejar Visi Jangkau yang Terhilang. Teman-teman mungkin bisa memodif ya untuk judulnya di flyer untuk lebih eye-catching atau ear-catching ya. Bisa richer, bisa visioner and richer, atau whatever supaya bisa lebih uh, menarik. Nah, saya nemuin games. Saya nggak tahu nih teman-teman udah pernah atau belum, tapi nggak apa-apa lah ya kita untuk icebreaker. Saya minta tolong nih untuk Bro Dedi, boleh tampilkan dulu dong icebreakernya dong, yang games merebut bola. Kepala, pundak, telinga, hidung, kepala, lutut, kepala, hidung, ambil. Oke, thank you Bro Dedi. Kayaknya sekali tayang aja cukup ya. Nanti saya akan kirim videonya di WhatsApp grup Blescom. Nah, terus tunggu, saya mau bagikan lagi nih. Sebentar ya. Mau bagiin layar lagi. Oke, jadi lewat permainan tadi, kan semua peserta diminta berhadap-hadapan, terus mendengarkan instruksi dari pemimpin games. Bisa pegang hidung, lutut, pegang kepala, lalu tiba-tiba diinstruksikan untuk mengambil bola yang diletakkan di tengah. Nah, ini bolanya bisa diganti jadi coklat, bisa jadi gelas plastik, atau apapun gitu ya yang ada supaya tidak merepotkan. Nah, terus sehingga terjadi nih perebutan di antar peserta. Insight-nya adalah gini, insight dari games ini adalah kita kan sering banget ya melakukan hari lepas hari, pekerjaan, rutinitas, kita ngedengerin perintah bos kita, hal-hal yang harus kita kerjakan gitu. Nah, tetapi kita perlu juga untuk aware dengan apa yang menjadi hati Tuhan untuk menjangkau jiwa. Jiwa itu dilambangkan dengan bola ya. Karena hari-hari ini terjadi perebutan yang demikian masif ya antara untuk kerajaan Tuhan dengan si iblis. Nah, kita perlu untuk ambil bagian kita merebut jiwa. Jadi itu insight-nya. Semoga cocok ya. Nah, yang selanjutnya kita mulai masuk ke dalam bahan Blescom. Fakta yang ada sekarang ya adalah the lack of love is the greatest poverty. Ini fakta banget ya. Bang Edu dalam khotbahnya, Dad Edu membagikan ini bahwa kemiskinan yang terbesar itu adalah kurangnya cinta, kurang kasih. Dan kita bisa temukan itu teman-teman kita yang memang orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian gitu. Di sekitar kita banyak banget. Bahkan mungkin bisa jadi anggota Blescom kita adalah orang-orang yang mungkin sedang mengalami yang namanya kekurangan kasih sayang atau kekurangan perhatian gitu. Nah, apalagi teman-teman kantor kita gitu ya. Nah, di bahan Blescom pertama ini ada 2 ayat. Sebenarnya bisa aja baca full, tapi ada 2 ayat yang menjadi titik beratnya. Saya mencoba mensummary dan meringkaskan. Saya harap ini bisa padat dan singkat. Nanti kalau teman-teman mau nanya, silahkan. Nah, di dalam Matius 9 ayat 13, firman-Nya katakan, jadilah, pergilah, dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita mau titik beratkan kepada belas kasihan, compassion. Kita pengen ketika kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, itu bukan program atau bukan rutinitas, bukan karena kita lagi dikejar target untuk bawa jiwa sekian, tidak. Tapi karena kita ngerti hatinya Tuhan. Sama seperti Yesus datang ke bumi ini karena apa? Karena belas kasihan Bapa. Kenapa Yesus melayani? Karena dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, yang selanjutnya di Matius 9 ayat 35, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Teman-teman, in detail, teman-teman bisa baca
materi bahan Bleskom yang sudah saya share di WhatsApp group. Ini saya summary-nya aja. Nah, belas kasihan yang ada, yang Tuhan taruhkan di hati kita, belas kasihan itu melahirkan aksi. Kalau dia hanya belas kasihan dan tidak melahirkan aksi, itu bukan belas kasihan, itu cuma ya bersimpati aja gitu. Kasihan ya orang ini, kasihan ya dia belum kenal Yesus, kasihan ya dia hidup di dalam keterikatan dosa, tapi dia nggak bisa melepaskan diri karena dia nggak punya Tuhan yang menolongnya. Hanya berhenti di situ. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika belas kasihan itu melahirkan suatu tindakan. Tindakan yang seperti apa? Tindakan yang Tuhan kasih di dalam Matius 9 ayat 35, yaitu berkeliling ke semua kota dan desa. Berkeliling dalam hal ini diharapkan untuk teman-teman Bleskom aware gitu ya, punya kepekaan. Nggak harus berkeliling ini juga ya, berkeliling kantor, ngeliat-ngeliat, nggak gitu juga. Tetapi bagaimana mereka melihat sekeliling mereka dan menjadi peka untuk apa ya yang dibutuhkan dengan sekeliling saya. Lalu Tuhan Yesus dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dalam hal ini ada tindakan selanjutnya setelah dia berkeliling, kita peka dan aware, dia mengajar. Mengajar dalam hal ini apa? Kita bisa memberikan, mungkin ketika ada orang yang curhat, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa menyatakan kebenaran lewat hidup kita, kayak gitu ya. Dan yang selanjutnya, setelah dia mengajar, setelah kita melakukan bagian kita, memberikan nasihat atau bersimpati, berempati dengan teman-teman orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Tuhan. Yang selanjutnya, ada yang namanya memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kita juga perlu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melepaskan engkau dari keterikatan dosa, yang sanggup membuat engkau lepas dari mental health yang selama ini membelenggu. Kayak gitu. Ada jawaban dalam Kristus. Kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang selanjutnya, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini adalah tindakan-tindakan yang bisa kita kerjakan, yang kita aplikasikan di dalam marketplace kita, di dalam keluarga, di dalam kita punya komunitas, kita berteman. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang belum memiliki juru selamat, orang teman-teman kita atau bos kita sekalipun, kita punya belas kasihan Tuhan, kita punya hati Tuhan, dan hati Tuhan itu melahirkan sebuah aksi. Tentunya kita perlu hidup di dalam kebenaran juga ya, supaya orang melihat bahwa kita walk the talk gitu. Kita nggak cuma sekedar ngomong, tapi kita juga melakukan apa yang kita omongin itu. Nah, at the end, bahwa aksi atau tindakan-tindakan kita ketika kita melakukannya dengan rutin gitu, kita melakukannya dengan terus-menerus dan konsisten, maka kita akan menyelesaikan visi yang Tuhan taruhkan. Dalam hal ini, bagaimana sih cara kita tahu visi? Teman-teman, kita ada visi gereja. Teman-teman mungkin juga punya visi pribadi gitu ya. Dan ketika Tuhan taruhkan visi, Tuhan taruhkan belas kasihan, dan belas kasihan itu melahirkan tindakan, kita harapkan tindakan itu konsisten, dan visi yang Tuhan taruhkan di dalam gereja, di dalam kehidupan kita pribadi, itu bisa kita genapi dalam anugerah Tuhan. Amin. Nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk panduannya dan juga untuk bahan diskusinya, teman-teman nanti bisa explore. Diharapkan ketika kita membagikan bahan ini, jangan ditekankan untuk ayo kita harus jangkau, ayo kita harus jangkau. Tidak. Tapi tekankan bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan ketika Yesus melayani orang-orang. Kayak gitu. Dan nanti dikaitkan lagi dengan games yang tadi. Amin. Ini adalah summary dari materi Bleskom 1. Sekali lagi, in detail teman-teman bisa baca. Di bahan pertama ini, adakah pertanyaan? Teman-teman bisa lihat ya, di WhatsApp group Bleskom, situ saya bagiin. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya nggak bisa ngeliat nih. Tunggu ya. Kok jadi ke sini? Oke. Oke,
Sebelum saya lanjut untuk ke bahan 2, kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nampaknya nggak ada ya, karena very simple. Oke, saya lihat dulu yang di Blastcom. Apakah benar saya sudah kirim bahannya ke Blastcom? Oke, udah ya, saya udah kirim bahan di Blastcom Pro Entry untuk bahan Blastcom minggu 1 dan minggu ketiga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk materi yang pertama, saya akan move ke materi yang kedua. Kita bisa selesai dalam waktu 10 menit ke depan, 15 menit ke depan, bisa cepat selesai nih kalau kayak gini. Baik-baik semua, penuh perhatian. Oke, sebelum masuk ke materi kedua itu judulnya tentang money and tithe ya. Uang dan persepuluhan diambil dari khotbahnya Bang Kudus di minggu lalu. Sebelum masuk ke minggu kedua, minta tolong untuk Bang Deddy boleh share gamesnya. Gamesnya tuh yang emak-emak ya. Gak usah takut. Ini hanya permainan. Satu, dua, belum. Ulangi. Satu, dua, tiga. Siapa yang dapat? Dua. Belum. Oke. Oke, thank you Bang Deddy. Itu contoh permainannya jamak banget ya. Kayaknya udah sering dimainin deh. Tapi it's okay lah ya. Kenapa saya memilih games itu? Teman-teman, kalau misalkan nanti kita bahas, teman-teman explore lebih lanjut khotbah yang dibagikan oleh Bang Kudus. Di situ Bang Kudus banyak membagikan tentang dipercaya menjadi pengelola asetnya Tuhan. Nah, kenapa sih gamesnya tuh tangannya begini ya? Yang begini nih. Jadi, yang satu menangkap jari temannya, kita berusaha menghindari tangkapan oleh teman kita. Jadi kita berusaha menangkap telunjuk teman, tapi telunjuk kita usahain untuk tidak tertangkap. Nah, kenapa ini permainan yang dikasih? Insight-nya adalah gini. Sebagai pengelola yang Tuhan percaya, sebagai bendaharanya Tuhan, sebagai pengelola aset-asetnya Tuhan, diharapkan kita menjadi orang yang cepat dan peka gitu ya, melihat kesempatan yang terbuka dan kita mau tangkap kesempatan itu sehingga kita tidak melewatkan kairosnya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang skillful dan handal dalam mengerjakan sesuatu yang dipercayakan pada kita. Makanya kita kayak mau nangkap cepet-cepet. Nah, itu supaya kita setiap ada kesempatan terbuka untuk menghasilkan, untuk mengelola aset, kita mau tangkap dengan cepat. Amin. Amin, gitu dong. Coba bilang dong, amin, gitu ya. Amin. Thank you. Oke, senang Anda masih bersama dengan saya di sini. Thank you, Deborah. Oke, saya selanjutnya akan membagikan layar. Seperti biasa, sebentar, saya bagiin dulu bahan yang sudah saya buat dengan sungguh-sungguh. Ya ampun, hilang lagi guys. Kemana ini? Oh my God. Izinkan saya untuk mencari ya, di mana saya buka itu. Sebentar ya. Oke, semoga ini bahannya. Oke. Dan ini, aduh sorry, ini adalah bahan yang salah teman-teman. Minta maaf. Sorry ya, minta maaf ya.
Oke. Nah, oke. Ini dia bahannya. Judulnya Money and Thai Tea. Uang dan bukan Thai tea ya. Bukan teh Thailand ya. Uang dan perpuluhan Thai tea. Dan gamesnya adalah yang tadi adu cepat tangkap jari. Dan ini dimulai dengan God's Grand Design. Oke, saya bacakan. Kok saya mulu ya? Saya minta tolong deh satu orang untuk bacain Kejadian 1 ayat 26 karena saya mulai kering nih tenggorokannya. Boleh dibantu Kejadian 1 ayat 26. Ya, ternyata karena semuanya mungkin di jalan ya, sibuk. Nggak apa-apa, saya aja yang baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya kok kita nggak bahas bahan diskusi? Semua bahan diskusi yang ada di materi Blescom minggu pertama yang tadi kita bahas ya, yang ini nih. Nah, yang aksi melahirkan belas kasihan melahirkan aksi, ini sudah pasti sudah terjawab di penjelasan saya. Dan untuk Money and Thai Tea, teman-teman juga perlu tahu bahwa ketika saya ngebahas ini, semuanya yang ada di panduan bahan diskusi itu juga sudah tercakup di sini. Jadi nanti teman-teman nggak perlu repot-repot lagi, tinggal dengerin ini, teman-teman udah bisa, inilah harusnya, bisa dapat summary-nya, dapat inti-intinya, dapat sari-sarinya. Oke, bahan diskusi ini dimulai dengan God's Grand Design. Dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan supaya mereka berkuasa. Berkuasa bahasa Inggrisnya itu dominion, yang artinya itu pendudukan. Nah, di dalam maksud Tuhan, grand design-nya Tuhan untuk kita adalah supaya apa? Supaya ada yang namanya kingdom expansion gitu ya. Nah, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pengelola aset-asetnya Tuhan. Di sini dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, gitu seluruh berkuasa atas seluruh bumi, segala binatang melata. Itu aset-asetnya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya aset-aset yang dia miliki ini dikuasai oleh siapa? Oleh anak-anak Tuhan. Amin. Oleh kita. Dan ada kingdoms konsep, ada 3 kingdoms konsep ya di dalam God's Grand Design ini. Yang pertama adalah gini, kingdom expansion gitu. Ketika Tuhan memberikan dominion, ketika Tuhan memberikan yang namanya manusia untuk berkuasa, maka yang Tuhan rindukan itu adalah untuk memperlebar kerajaannya. Kita menjadi orang-orang yang mengelola aset raja, kita menggunakan dengan baik, kita mengaturnya dengan bijak, supaya apa? Supaya kita bisa mengecap kekayaan surga di bumi ini. Amin? Amin. Sekali lagi, kita menjadi pengelola aset raja, supaya apa? Kita bisa mengecap kekayaan surga di bumi ini. Dan untuk apa sih kita kaya? Untuk apa sih kita mengecap kekayaan surga? Tentunya untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Amin ya? Amin. Ini adalah kingdoms konsep yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah mamon. Nanti teman-teman lihat juga ada ayat yang sudah dicantumkan ya nanti di bahannya. Inti dari ketika kita membahas tentang mamon adalah gini. Mamon itu untuk digunakan, bukan untuk dituhankan. Mamon akan menjadi hamba yang sangat baik, tapi dia akan menjadi tuan yang sangat buruk. So, kalau misalkan kita bekerja, kita tahu bahwa kita menghasilkan uang, bukan kita diperbudak oleh uang kita. Amin. Bukan kita diperbudak oleh pekerjaan kita sehingga kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi ketika kita dipercayakan berkat oleh Tuhan, kita punya yang namanya tools untuk sekali lagi memperlebar kerajaan Tuhan. Amin ya.
Sekali lagi, mamon untuk digunakan dan bukan untuk dituhankan. Dan kingdoms konsep yang ketiga adalah menabur sebanyak yang kamu bisa, karena kamu akan tuai banyak juga. Dikatakan sama si Bang Kudus gini, kalau lu memberi, itu kalau lu menabur, orang yang namanya menabur tuh selalu banyak. Kalau misalkan kita petani, kita nggak akan sayang-sayang benih kita akan pakai benih kita sebisa yang kita tabur sebanyak mungkin, supaya apa? Dengan harapan kita akan menuai sebanyak mungkin, gitu kan? Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Nah, kalau misalkan kita naburnya dikit, katanya si Bang Kudus, itu namanya sedekah, gitu. Nah, ini yang mau kita set in our mind mengenai kingdoms konsep ini ketika kita berbicara tentang uang. Ketika kita bicara tentang money gitu ya. Bahwa yang pertama, uang itu untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kita dikasih kuasa untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Ketika kita diberkati, berkat yang sudah Tuhan percayakan itu untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Untuk diinvestasikan supaya dia menghasilkan banyak, supaya kingdom expansion. Dan juga ketika kita menabur, maka kita menabur dalam porsi dengan pikiran bahwa kalau saya mau menabur sebanyak yang saya bisa. Tentunya teman-teman, ketika kita ngomong sebanyak yang kita bisa, bukan berarti langsung bergerak tanpa hikmat, ya. Tetapi kita udah belajar ya tentang uang gitu ya. Kita mau bijak di dalam mengelola keuangan, termasuk di dalam menabur. Kalau Tuhan suruh nabur, ya nabur. Kalau misalkan kita nggak punya benih untuk menabur, maka firman Tuhan katakan, ya udah, minta kepada Tuhan yang mempunyai benih untuk ditabur, yang memberikan kita roti untuk kita nikmati. Gitu. Kalau kita nggak punya benih, ya minta sama Tuhan. Amin. Oke, ini 3 kingdoms konsep. Tetapi teman-teman yang kadang-kadang membuat kita tidak hidup di dalam janji Tuhan ini adalah karena apa? Kita sering banget dikuasai dengan yang namanya rasa takut kehilangan. Kalau saya memberi ini, kalau saya nabur sekian, maka I get nothing. Maka yang gue punya hilang. Padahal prinsipnya tidak seperti itu. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Ini adalah penghalang terbesar manusia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kita hati yang rela, hati yang murni, dan kita nggak menjadi orang yang ketakutan untuk kehilangan harta, karena kita percaya bahwa Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu, yang mengerjakan semua yang baik dalam kita, dia juga yang akan pasti memelihara kita. Kalau kita nabur, dia juga yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Tuhan tahu semua dan Tuhan atur semua. Amin. Supaya kita bisa menjadi pengelola aset raja yang dapat dipercaya. Amin ya. Amin. Dan yang selanjutnya, ketika kita berbicara tentang uang, nah, kita lanjut ke Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Di sini sampai ya Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11 ini ada 3 fakta rohani juga tentang perpuluhan. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan aja kalau ada yang mau bertanya, karena saya nggak ngelihat wajah-wajahnya teman-teman ya. Saya melihatnya layar. Nanti kalau ada yang mau nanya, monggo ya. Nah, dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan seperti ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di dalam ayat ini kita menemukan fakta rohani pertama tentang perpuluhan, bahwa lewat ayat ini, ketika kita memberikan perpuluhan, di situ Tuhan mengizinkan kita untuk mengujinya. Benar nggak nih Tuhan? Kalau saya memberikan perpuluhan, benar nggak sih janji Tuhan? Benar nggak sih kalau Tuhan bilang tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada saya itu benar? Benar nggak sih janji Tuhan bahwa saya tuh hidup berkelimpahan? Kenapa saya susah? Tenang teman-teman, kalau sekarang susah, belum tentu besok susah. Begitu aja, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Kalau hari ini mungkin kita mengalami kesusahan, bisa jadi besok kita mengalami janji Tuhan, kelimpahan, atau minggu depan. Tetapi dalam pikiran kita, ketika kita taat,
firman Tuhan bilang, uji. Gitu. Kalau gue taat sama firman Tuhan, Tuhan bilang uji. Kalau gue taat sama perpuluhan, gue menguji Tuhan. Gue lihat, benar nggak? Pasti benar. Amin. Karena Tuhan ya dan amin. Yes, itu fakta rohani pertama tentang perpuluhan. Tuhan mengizinkan kita mengujinya. Tapi jangan juga kita punya sikap hati yang kurang ajar gitu ya. Langsung nantang-nantangin gitu. Enggak gitu juga. Dan yang kedua, kita lanjutkan ya firman Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Lewat ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan apa? Menjauhkan kita dari mara bahaya. Amin. Karena Tuhan sendiri yang menghardik belalang pelahap. Supaya apa? Pekerjaan kita, supaya bisnis kita, apa yang kita kerjakan, itu menjadi berhasil, berbuah, menghasilkan. Amin. Amin. Gitu. Bukan berarti kalau misalkan saat ini kita bekerja lalu tidak menghasilkan, maka firman Tuhan gagal. Tidak. Semuanya ada prosesnya. Gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, memelihara bisnis dan pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Itu kita mau pegang. Tuhan menjauhkan kita dari mara bahaya. Nggak ada belalang pelahap, belalang pelompat gitu ya. Itu Tuhan hardik daripada hidup kita, daripada pekerjaan dan bisnis kita. Kita juga sering melihat ya, saya melihat bahwa ada-ada aja ya, misalkan gini, saya ketemu dengan orang yang memberikan perpuluhan, orang yang tidak memberikan perpuluhan gitu. Dengan dalih bahwa saya kurang untuk makan aja kurang gitu. Jadi dia nggak memberikan perpuluhan. Tapi saudara, yang saya lihat bukannya ketika dia tidak memberikan perpuluhan maka dia cukup, tetapi malah saya lihat ada-ada aja gitu yang kejadian. Entah tasnya dirampok, entah ada kehilangan, entah handphonenya jatuh. Bukan berarti anak Tuhan itu kayak Avenger gitu ya, tidak mengenal sial, bukan mengenal sial ya. Bukan berarti kita tidak mengalami itu semua, enggak. Saya juga ngalami yang namanya, kita ngalami pernah kehilangan motor, ngalamin HP rusak dimakan anjing gitu, ngalamin. Tetapi Tuhan tuh cukupkan semuanya sehingga kita tuh tidak kekurangan gitu. Di dalam pekerjaan juga Tuhan walaupun diizinkan, terkadang ya diizinkan, tapi semua yang di dalam seizinnya Tuhan, itu Tuhan gantikan gitu. Apa yang terhilang tuh Tuhan gantikan gitu. Amin. Kita dijauhkan dari mara bahaya. Dan kalaupun kita melewati lembah, janji Tuhan menyertai kita bahwa ada Tuhan di lembah itu dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan selanjutnya, ini fakta kedua ya tadi, menjauhkan dari mara bahaya. Dan selanjutnya, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Di dalam Maleakhi 3 ayat 11, kita menemukan fakta ketiga tentang perpuluhan. Bahwa apa? Kamu akan berbahagia. Jadi teman-teman, kalau selama ini kita mencari kebahagiaan lewat nongkrong-nongkrong, atau kita ngelihat teman-teman kita mencari kebahagiaan ya, mencari butuh healing sampai tabungannya habis, bahkan healing pakai cicilan. Dengan kenapa sih? Karena gue mau bahagia gitu. Teman-teman, bisa kasih tahu, lo mau bahagia? Nih perpuluhan, ada 3 faktor rohani perpuluhan. Ada 3 faktor rohani. Ada janji Tuhan ketika kita memberikan perpuluhan, ya kita bawa semua persembahan perpuluhan itu ke dalam kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Orang-orang nyebut kita jadi orang-orang yang berbahagia. Kita pun mengalami kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang kurang-kurang bahagia, cek perpuluhannya rutin nggak nih? Aduh, ada pertanyaan teman-teman? Oke, ini adalah closingnya. Yang bagian terakhir ya. Mungkin teman-teman bosan ya dengan perpuluhan lagi. Tetapi ini tergantung bagaimana kita memberikan penekanan sih. Kita nggak menyuruh orang untuk, makanya lo ayo memberikan perpuluhan. Enggak. Tapi kita membagikan hidup kita aja deh. Ketika kita memberikan perpuluhan,
dan ketika kita tidak memberi perpuluhan. Saya mau sharing sedikit tentang ada masa di mana waktu pandemi ya, ada pernah 1 bulan saya mempertanyakan tentang perpuluhan sama Tuhan. Kami waktu itu lagi banyak pengeluaran, banyak sekali pengeluaran. Saya juga waktu itu sedang numpang di rumah orang tua, sehingga kami perlu memberikan orang tua lebih banyak uang gitu ya untuk pengeluaran, dan terlebih itu pandemi, sehingga ya teman-teman tahu ya bagaimana situasinya. Di situ saya sempat mempertanyakan perpuluhan dan saya mendengarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang perpuluhan, dan dari pengajaran yang bisa banyak sekali yang saya dengar, ada yang ini loh, pengajaran yang pada akhirnya membuat saya goyah di 1 bulan itu, tentang hal-hal yang selama ini saya pegang teguh tentang perpuluhan, yaitu memberi perpuluhan di rumah Tuhan, gitu. Akhirnya karena saya mendapatkan pengajaran itu ya, perpuluhan itu untuk ABCD, oh ya udah. Bulan itu saya memberikan perpuluhan ke ABCD. Nggak ke rumah Tuhan 100% nih, saya bagi ke ABCD. Dan nggak berapa lama suami saya ngomong beberapa kali, kok orderan susah ya? Besok beberapa hari kemudian ngomong, aku bingung deh, kok kerjaan kayak susah banget ya? Dan di bulan itu beberapa kali dia ngomong, kan yang ngatur keuangan saya. Di situ saya minta ampunnya sama Tuhan, saya bertobat, saya bilang, Tuhan, udah deh, saya nggak mau main-main lagi. Saya mengerti bahwa untuk kami, dengan kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapatkan di PA, ya di pemuridan tentang perpuluhan, maka bagian kami adalah, ya udah, kami taat, kami memberikan perpuluhan ke rumah Tuhan. Kami bertobat, kami langsung kembali melakukan aktivitas perpuluhan seperti biasa dalam ketaatan. Dan puji Tuhan, suami saya ngomong lagi di waktu itu, gue heran deh, kok orderan datang ya? Kok ada ini nih, ada yang order nih, kayak gitu. Ini kisah nyata, saudara, nggak dibuat-buat, sehingga itu membuat saya jadi jadi mengalami bahwa benar kita nggak usah main-main deh sama perpuluhan. Kenapa sih kita memberi perpuluhan? Gitu. Yang pertama, kita memberi perpuluhan karena apa? Karena itu adalah ekspresi cinta saya kepada Tuhan yang sudah memberkati saya. Karena semua pekerjaan baik Tuhan yang mulai, semua hal yang baik dalam hidup kami, dalam hidup kita, Tuhan yang memberikan. Berkat-berkatnya, berkat untuk roh, jiwa, tubuh, keselamatan, itu Tuhan beri. Jadi apa sih perpuluhan itu? Itu ekspresi cinta gue dah sama Tuhan. Bukan karena saya takut kepada Tuhan, tapi itu adalah cinta kepada Tuhan, ekspresi cinta. Yang kedua, itu adalah satu ekspresi penghargaan saya menyadari bahwa apa? Ketika saat ini kita bekerja, kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan, kita menjadi partnernya Tuhan untuk menjadi pengelola asetnya Tuhan, maka itu adalah bentuk penghargaan saya menyadari bahwa Tuhan tuh udah percayain loh pekerjaan ini untuk saya kelola. Tuhan percayakan pelayanan ini untuk saya kelola. Jadi saya memberikan perpuluhan sebagai bentuk penghargaan saya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa ini adalah satu prinsip kingdom expansion. Supaya apa? Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Kita menjadi berkat. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, proyek-proyek Tuhan, lewat rumah Tuhan yang maka itu kita perlu untuk menyediakan makanan di rumah Tuhan. Dalam hal ini kita perlu mengembalikan apa yang sudah Tuhan beri pada kita. Walaupun 100% apa yang ada pada kita, 100% itu adalah dari Tuhan. Benar, itu 100% dari Tuhan. Tapi untuk saat ini kita belajar untuk memberi 10 perpuluhan kita. Kita mau kembalikan kepada rumah Tuhan. Sekali lagi prinsipnya bukan karena takut, bukan supaya dihalau nih yang jelek-jelek daripada bisnis gue, supaya bisnis gue diberkati. Bukan itu. Tetapi kedalaman di dalam memberikan perpuluhan adalah 3 ini. Ekspresi cinta kita sebagai bentuk penghargaan. Dan kita memahami bahwa ada yang namanya prinsip kingdom expansion. Apa yang ada pada kita, kita kembalikan pada Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Untuk misi-misi di kota-kota, di bangsa-bangsa. Untuk banyak hal yang dikerjakan di dalam rumah Tuhan. Amin. Dan ini adalah bahasan kita tentang bahan BC kedua. Berikut dengan gamesnya.
Sekian untuk bagi layar saya. Ini kemana sih? Ngeheng lagi. Teman-teman, aku kok tiba-tiba ininya blank ya. Oke, sip. Oke, teman-teman, demikianlah edifikasi bahan Bleskom untuk bulan Juli. Saya berharap teman-teman bisa menangkap dan bisa jelas karena waktu sudah menunjukkan 20.25. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya? Terima kasih kembali Bapak Ibu Pendeta, Mas Agung dan Kak Aster, Kak Vivi, terima kasih. Teman-teman ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Itu yang saya bahas sudah tercakup bahan diskusinya. Kalau nggak ada nggak sih? Ya sama-sama, Devi, Kak Devi, thank you. Oke, nggak ada nih ya yang mau nanya nih, yakin ya? Nggak ada ya? Ada Puge mau nanya, Halo, ya Karin, jangan susah-susah ya. justru mau ini karena susah harus ditanya nih. Bahan diskusi yang nomor 3 itu gimana ya menjawabnya? Ini yang mana ya? Bahan minggu Yang ketiga atau yang pertama? yang minggu ketiga. Tunggu ya, aku buka dulu nih. Boleh dibacain nggak? Karena, Bagaimana kita dengan kondisi kita saat ini percaya dan menaklukkan dominion itu? Itu pertanyaan gimana ya maksudnya ya? tunggu bentar. Saya tuh kalau kagak baca suka, nah, nomor 3. Menurut Anda bagaimana hati yang berbelas kasihan dapat, ini yang mana sih? Bukan, bukan. Salah ya? Salah. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang mau bantu boleh loh. Bagaimana kita dengan kondisi kita saat ini percaya dan menaklukkan dominion ini? Artinya bagaimana dengan kondisi pekerjaan kita, dengan kita yang ada saat ini, kita bisa menduduki gunung dominion kita ya, dalam hal ini pekerjaan gitu ya. Nah, itu justru nanya. Iya, kalau menurut saya sih gitu. Gimana ya kita menaklukkan pekerjaan kita nih saat ini yang kita sedang jalani untuk kita bisa memegang prinsip dominion ini, kita mendudukinya. Gimana caranya? Ya pastinya di sini ada bahan diskusi ya. Kita bisa mulai, ada bahan diskusinya kan? Mm-mm. Percaya janji Tuhan dulu, dan kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah melewatinya, yang udah sukses. Kita minta hikmat sama Tuhan, dan kayak gitu sih. Kita jadi orang-orang yang mau mengupgrade kita punya skill gitu. Kita mau jadi orang-orang yang belajar terus sehingga kita bisa menjadi orang yang duduk di atas gunungnya kita, di atas gunung marketplace kita. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab juga. Kalau dari sisi saya sih gitu. Udah bener tuh, Wen. Kenapa, Bang? Sudah benar itu. Iya, jadi memang eh, itu ada pembahasannya nggak dari Kikis ya? Ada pembahasan nggak? Ada ya. Ada, Bang. Jadi jawabannya tuh yang pertama percaya memang. Kita percaya nggak eh, bahwa Tuhan mempercayakan kita banyak hal, aset-asetnya untuk kita menguasainya. Itu dulu. Yang pertama kita percaya nggak? Karena kalau kita nggak percaya, maka kita nggak bisa. Yang kedua bertindak. Nah, setelah kita percaya, baru bertindak. Ya, dengan kondisi sekarang seperti apapun, dia bertindak. Begitu. Itu sih tadi yang saya tangkap, dua itu. Jadi yang pertama percaya dulu, yang kedua karena percaya maka kita bertindak. Tadi yang kamu bilang tindakannya mungkin belajar, mengupgrade diri dan lain-lain gitu ya. Itu aja. Thank you, Wen. Thank you, Bang Yopi. Kira-kira gimana, Karina? Kadang kita ngelihat diri kita kecil banget gitu ya. Saya sih seringnya. Tapi ternyata Tuhan melihat kita dengan cara pandang yang berbeda ya. Bahwa dia mau pakai kita sebagai partner untuk mengelola asetnya. Masalahnya adalah kita percaya apa enggak tuh sama janjinya Tuhan itu. Kalau
yang tadi Bang Yopi bilang, kalau kita percaya, maka itu membuat kita bisa untuk melakukan, bertindak hal-hal yang mana untuk mengupgrade skill, mengupgrade diri, jadi berkat di kerjaan kita menjadi problem solver. Wah, keren banget ya. Dahsyat. Lanjut. Kira-kira menjawab nggak, Karin? Enggak sih, sebenarnya gini pertanyaannya itu, dominion itu ditaklukkan atau gimana gitu? Oh, dominion tuh kayak pendudukan gitu loh, kayak Ya, maksudnya istilahnya itu ditaklukkan gitu. Untuk ditaklukkan, kalau dari pengertian dominion itu untuk harus ditaklukkan atau di apain gitu? dikuasai. Gimana, Bang? Ya, bahasa. Istilahnya sih, istilahnya menaklukkan itu loh. Itu Ya, kalau menaklukkan kan kesannya negatif ya, kayak penjajah ya. Nggak, mungkin bahasa ininya menguasai, Karina. Jadi, misalkan kita seorang petani, maka kita menguasai dunia pertanian kita. Tidak terhambat karena hama, tidak terhambat karena itu gitu. Dalam pekerjaan kita juga sama tuh. Misalkan kita kayak Bang Betko nih berusaha bisnis apa namanya jualan grosiran gitu misalkan lah ya. Kan semua hambatan tuh. Dan hambatan kan pasti ada ya, persaingan harga, apa eh, apa namanya cash flow, terus FIFO kan, first in first out ya. Tapi dia belajar menaklukkan itu sehingga nggak dapat barang yang expired seperti itu. Itu sih maksudnya. Jadi lebih ke arah menguasai. Kalau dia beternak ya, dia menguasai peternakan sampai hasilnya besar dan segala hambatan dia kalahkan gitu. Itu sih Karina, menurut saya. Mungkin yang lain boleh kasih komen, silakan. ya. Kalau pengertiannya itu apa namanya? Dominion tadi kan di Kejadian 1 ayat 26 itu berarti itu udah milik kita kan. Kita sudah udah secara iman firman Tuhan kan kita sudah diberikan mandat untuk menguasai. Betul. Nah, maksudnya itu sama nggak pengertiannya dengan Menerima. mempertahankan atau gimana ya? Ya, bisa. Dengan, Jadi gini, sebenarnya kan Tuhan sudah udah jadi kasih ya. milik. Ngapain Iya, ditaklukkan lagi? ini sama mirip kayak Kaleb ya. Tuhan kan kasih janji untuk apa namanya tanah perjanjian. Tapi Kaleb tetap harus maju berperang untuk merebut tanah perjanjian tersebut. Waktu Oh, Musa kasih Kaleb nih, kamu apa namanya apa sih nama daerah Kaleb itu, Kades gitu ya. Apa sih aku lupa sebentar. Pokoknya dikasih satu tempat. Nah, tapi tetap dia harus maju berperang. Nah, seperti itu juga yang Tuhan suruh. Misalkan seperti Tuhan perintahkan bahwa Abraham, kamu akan dapat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ya Abraham mesti berjalan ke sana, gitu. Ya, jadi tetap seperti itu. Tuhan udah kasih, kita percaya dan kita mesti bertindak. Memang ambil bagian kita, gitu. Begitu Karina. oh berarti Ya, bukan menaklukkan, mengambil. ini Iya, aku nambahin ya. Mungkin silakan silakan. kayak seperti ada de jure dan de facto. Kayak Oke. de jure-nya Indonesia merdeka tahun 45. Tapi secara de facto-nya dia belum bebas dari penjajahan kan. Jadi masih harus masih harus berperang dan mengusir musuh-musuh yang ada. Kayak gitu. Nah, de jure-nya kita tuh udah sah sebagai pengelola asetnya Tuhan. Tetapi secara de facto masih ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita perangi, yang perlu kita lakukan untuk itu dari de jure menjadi de facto secara nyatanya gitu. Gitu kali ya. Mantap. Siap. Thank you, Bu Gop, sama Bang Yop. Tuh. Syami-syami. Kayak ujian UTBK nih Karina, deg-degan. COC. Iya, POC. Bukan. Oke. Class of Champion. Oke, lanjut. Wih, ngeri. Oke, teman-teman, ada lagi? Nampaknya sudah tidak ada ya. Nanti saya kirim ya
untuk bahannya. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai ringkasannya, termasuk dengan gamesnya, saya kirim di WhatsApp, siapa tahu bisa berguna. Oke, karena sudah masuk di 20.35, maka kita akan mengakhiri untuk edifikasi malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya.